TG panglimanya Mukibin Al-Ngedabrusi Al-Budaki Al-Jongosi Al-Ngedabrusi Al-Ngemprosi Al-Kuculuki. Bapaknya ini ada request, Kang. Ini ada request dari teman-teman nih. Coba tanya sama TG siapa bapaknya Pakih Mukodam. Bapaknya Imat lu siapa? Sebutkan. Saya tahu apa ini orang. Suruh pulang aja ke Yaman. Iya, tak suruh pulang aja ke Yaman TG. Tepeng-tepengannya dibaca ya. TG pulang aja ke Yaman. Ente tahu enggak? Panglima Badari Sayyid. Para habaib itu warga negara sah negara Indonesia. Buktinya apa? Dia mempunyai satu kewajiban dan 2 hak. Dia juga mempunyai KTP, kartu tanda penduduk, bentuk identitas. Kalau sampan mengusir, sampan melanggar undang-undang, sampan melanggar hak orang lain. Itu Pak, mikir Pak, ya Allah. Kalau masalah ilmu dia enggak. Kalau masalah posting dia semuanya. Ngomong. Cepet ngomong lagi yang banyak. Tuh, gayanya pakai surban, pakai peci, udah kayak Jongos beneran GG. Kenapa saya pakai surban? Nah, memang ente rumangsa kesinggung itu. Enggak kesinggung. Enggak kesinggung saya lucu aja gitu loh. Diri gini saya dapat syarat rida itu dapat sanad, bukan kayak sampeyan. Saya dapat. Enggak ngerti syarat iku apa, enggak ngerti wis. Lah ngopo perlu go sanat ke? Percuma sanatmu kalau sanatnya ke habaib enggak bakalan nyampe surga ge. Sebutkan sanatnya kiai yang tidak bersandar kepada para habaib. Ayo sebutkan. Tanya kebaikan nanya GG. Astagfirullah. Apa lu kaku? Kita akan mati di satu ini. Yeah. Kok nyenggol ini Hokage nih, tukang rongsok. Oke. Saya nggak pernah menghina ente. Saya nggak pernah menghina yang give ente. Nggak boleh kayak gitu. Nah, dibelain, mentang-mentang ngasih gift dibelain. Bukan masalah itu Pak. Lebih mulia tukang rongsok daripada imat-imat, mukimat yang setiap hari mencaci maki memfitnah para lebih jahat kamu. Kamu ngomong sebutkan orang dajjal. Enggak bersandar sanatnya kepada habaib. Enggak ada Pak, semua akan bersatu. Semua akan temu. Titik temu bakal nemu. Ngono lho Pak. Ya udah ini begini aja begini kamu tadi ngomongin pengikutnya kayak Haji Imaduddin Dajjal. Apa saya salah saya ngomongin itu tukang rongsok? Tapi memang saya umat itu kebanyakan Dajjal. Tapi itu ketara kayak Dajjal itu TG Al-Mukibin Al-Ngedabrusi Al-Jongosi Al-Budaki Al-Krucui. Yang penting saya nggak pakai nama sendiri. Nggak pakai nama Panglima. Saya TG official. Netral bos. Ya Panglima itu dulu kan saya Panglima kok. Yang penting ini. Kalau ente bahas nasab, mencaci maki habaib, mencaci maki ulama kiai, tolong dikurangin. Ente tolong dikurangin. Ya supaya ngerasakan gitu loh. Kayak gimana rasanya itu dihina, dicaci maki. Biar ngerasain. Ya itu Habib kebenaran akan berpihak. Kulil haqqa walau kana muran. Saya kakek dalil kakek niku tapi bisa jadi jongos. Tetep itu. Kata-kata kan terus gobal. Kata-katanya mau gimana kayak gitu, Pak? Kowe dalil kayak ngopo wae tetep wae iki. Nah, tadi Mukibin tetep wae bodoh. Kalau saya punya kaidah baligu ani walau ayah, nggak apa-apa sampan mengatakan saya bodoh, saya ini nggak apa-apa, itu penilaian sampean. Tapi dari 50 orang memandang ini bisa dilihat tutur katanya yang baik yang mana. Apakah muhibbin dengan keilmuannya, apakah dengan mukimat dengan apa? Dengan emosi. Berbeki malas aku. Nah.
Plan semuanya. Aduh. Ada yang mengatakan nabi palsu, ya. Wahyu Blitar Jaya itu mengatakan nabi palsu. Ya mereka itu pengikut-pengikut nabi palsu, imat gitu. Terserahmu ge, kamu ngomong apa tak yayain aja ge biar kamu seneng ge. Astagfirullahaladzim, ahlan. Ya Allah. Ya, sanad-sanad para ulama, para kiai itu tetap nyambung, Pak. Tetap nyambung kepada para habaib, kepada para kiai, Kamu ngaji kata kepada siapa habaib. ge? Kiai nyambung sanadnya, Pak. Inti enggak kalah Nyambung. karo para ulama. Ya, nyambung nggak masalah, yang penting itu kan sudah jelas terputus, nggak kayak kajian Nabi. Tuh. Oke, sebutkan yang terputus mana. Ayo sebutkan. Apakah Anda lebih alim daripada Mbah Maimun Zubair? Apakah Anda lebih alim dari Mbah Hasyim Asy'ari? Apakah Anda lebih alim dari Mbah Yai Nawawi Banteni? Mikir Kayak gitu dong. kalau nasab orang lain itu sama menuduh dia anak haram. Nah, EG jangan nanya kayak gitu dong. Itu sama saja pertanyaan itu menjebak. kok pertanyaan inti itu belajar berpikir ya. Afala ta'qilun itu sampean gunakan. Mana yang benar? Kok ya Rasulullah. Ayo mubalah, ayo yang mubalah. Apa Mbah? Saya tidak akan mundur dengan kepercayaan dan akidah saya. Saya memegang akidah guru-guru saya. Ini terima kasih sampean demi secuil nasi, demi secuil reputasi, demi secuil legitimasi, sampean berani menghina ulama, berani menghina kiai, berani menghina para salafun solihun. Itu mukimat, kelakuan mukimat. Ayo teman-teman, di tap-tap layar teman-teman. Kali 2 jangan lupa teman-teman. Kali 2, kali 3, kali 4, kali 5, kali 10. Ya. Jangan lupa. Pokoknya ini janji ya. Kalau misalkan TG ini kalah PK sama saya, dia mau nyoret-nyoret apa namanya mukanya itu pakai spedol. Ya. Kan saya mau nyoret-nyoret itu. Alexer. Lagi itu dong. Ya Kalau mau Allah, jadi ya Rasulullah. gitu dong, Ge. Apa? Jangan jadi maklar nasab terus, Ge. Yang jadi nasab itu siapa, Pak? Hah? Yang bilang maklar nasab itu siapa, Pak? Ente Jangan jadi ya Allah. maklar nasab. Yang mempermasalahkan hanya ente, paham? Lah wong nasabnya orang lain dibatalkan. Coba sebutkan nasabmu, berani ndak, bisa ndak, itu aja. Aku nyebut nasabku 10, kamu nyebut nasabku 10 ya. Ayo. Tak catat. Iya, ayo. Yuk. Tapi nggak urus. Kalau saya nggak ngurusin nasab, yang saya urusin nasib. Nasab itu perlu dijaga, bukan diumbar. Lemu metaku omong karo wis berarti moduna wis aku wis kesel aku debat. Ya, Nek gawe iki ya. ora apa-apa, Pak. Ya Gawe kamu ini- kalah, Ge. Kalah. Karena Kalah ya apa? kamu tuh kalau nyerotosnya udah capek ya kayak gini nih, Ge. Loh, bukan kan- Ya Allah. Nih, lihat Ya, ini. Ada paus di komalnya Panglima Badari. Lihat nih. Enggak ngurus. Bah paus lah, bah unta lah, bah apa enggak ngurus. Saya ya, sampean mukimatnya. Kalau jadi mukimat yang pinter. Jadi apa? Sampean enggak ketorok. Oh, jadi mukimat saya sudah goblok kok, apalagi jadi mukimat. Ya, TG panas. TG mau turun panas. Takut. enggak apa kenapa saya turun? Kenapa saya mau turun? Enggak lah, saya enggak mau turun. Itu terima kasih Bang Ufi. Loh,
Ini saya terima kasih Taulus. Masya Allah, tabarakallahu fikum. Ya udah nanti liatin ya, kamu nggak jadi turun berarti ini ya, sengaja. Kenapa? Ini kan Nih, ada Bang lihat nih. Hokage, Yuk, Bang temen. Ufi, Bang Abed dan teman-teman. Teman-teman, ayo teman-teman. Kita bisa teman-teman. Yuk, kita bisa. Yorobi, Kopi 2. DM saya, tak kasih alamat saya, monggo ke sini. Jangan nantang-nantang di situ, Pak. Bukan Kalau nantang. ente lanang tenan, nantangin saya secara pribadi, Pak. Kon. Secara Ayo, pribadi nantang saya ndak apa-apa. Kon. Terima kasih ya teman-teman. Untuk kalian berkah selalu, panjang umur, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Dan dipermudahkan segala usahanya. Amin Allahumma amin. Muki cari koin. Ini alamatnya. Orang nutuk lek raimu. Dorobe nek kon ndak trimo munggah ning rumku. Gena-genan piye ngono lho. Ketemu perang perkara geblak karo aku sampean. Bisa ngundurin apa? Itu Kamu tak itu ya, bilangin. ya, Udah ayo Nah, kita nah, bareng-bareng berjuang. Kita bareng-bareng berjuang apa? berjuang Ente di jalan. berjuang lah. Ntar dulu. TG, ayo kita bareng-bareng berjuang di jalan kebenaran. Kita menjaga marwah kesuciannya, nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, bila ada orang-orang yang mengaku sebagai zuriatur Rasul, wajib kita pertanyakan dulu. Jangan kita itu langsung percaya gitu, jangan. Jaga nasabnya Rasulullah. Coba gimana coba? Tadi nyerocos, kalau nggak tak mute nyerocos. Ini. Jadi menghalang saya ngomong gitu loh. Padahal omongan saya ini alhamdulillah Bukan. baik. Ngomonginnya ente menjaga nasabnya Rasulullah. Lah ente siapa, Pak? Bagaimana cara menjaga nasabnya Rasulullah? Oke, jadi potong 2 menit saya ngomong. Jadi potong. Iya, monggo. Oke. Ayo, Begini, pertanyaan Dede. saya jawab. Bagaimana sampan menjaga nasabnya Rasulullah? Oke. Bagaimana saya siapa tadi ya bilang kamu? Saya siapa kok saya menjaga nasabnya Kanjeng Nabi? Tak jelasin. Saya itu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di sini saya sebagai umat saya harus menjaga yang namanya marwah kesuciannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika ada seseorang yang mengaku sebagai zuriatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib kita pertanyakan dahulu apakah benar dia itu nasabnya sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Dan kita itu sebagai umat Muslim kita wajib yang namanya menjaga kesucian marwahnya Kanjeng Nabi dari orang-orang pendusta-pendusta yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal dia itu hanya mengaku untuk mencari keuntungan, kepentingan kepribadiannya dia sendiri. Tuh. Atau di sini digunakan untuk mendawir. Tepuk tangan dulu teman-teman. Jangan jadi jongos terus. Jangan jadi jongos terus. Ya. Aku ngingetin. Oke, Jangan mau sekarang gini Panglima Badari. Sampai mengatakan barang siapa yang mengaku sebagai cucunya Rasulullah itu kan. Coba sebutkan yang mengaku sebagai cucunya ini belum 2 menit. Belum 2 menit. Jangan mau jadi budak terus. Jangan mau jadi budak di negeri sendiri. Ya. Kita itu orang pribumi, kita itu ya walaupun kita memang walaupun kita itu menurut kalian itu bukan pribumi, tetapi kita memang asli ya orang sini kan bahasanya gitu, orang Indonesia gitu loh. Kita masa diperbudak sama orang luar, keturunan luar. Kita itu keturunan Indonesia, Pak. Masa kita mau diperbudak? Jangan mau. Ayo TG, bareng-bareng kita itu menjaga marwah kesuciannya nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bongkar para pendusta yang selalu mengaku sebagai zuriat Rasul. Oke, sudah? Sudah. Siap kami bro. Kalau saya ya wa akrim bihi min nasabin toharallahu min syifahil jahiliyah. Itu nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adamin abi wa ummi. Jelas. Saya Ja'far Al-Berjanji mengatakan bahasanya tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adamin.
Malah ngantuk aku, Pak. Terus dia. Ge, iku apa otakmu pedot iku ge, otakmu pedot. Nah, saya berdasarkan ilmu. Ya. Udah. Gitu loh. Saya nggak Ngomong pernah apa ngatain tadi, orang dari sini, nggak pernah. Saya ada Dengan emosi dong. ya, oke. Sekarang gini, ketika ada orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyatul Rasul Muhammad SAW, ya, coba sebutkan siapa yang mengaku-ngaku dzurriyyatul Rasul. Ayo coba. Balawi. Terus siapa lagi? Emang Wali Songo nggak ngaku sebagai cucu Nabi? Pak, dia tuh oknum. Ini loh Pak, Dzurriyyah Wali Songo, Dzurriyyah para habaib Sadah Alawi, gitu. Yang penting Itu begini, yang semua penting begini. dzurriyyah Rasul Muhammad SAW. Oke. Yang penting begini ya teman-teman. Banyak sekali memang oknum-oknum yang mengaku sebagai zuriat Rasul dari jalur Wali Songo. Tetapi begini, itu bukan berarti nasabnya Wali Songo itu terputus. Enggak. Nasabnya Wali Songo itu tersambung sampai baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau Ba'alawi itu memang sudah terputus. Ba'alawi lo ya, bukan Habib Ba'alawi lo. Ya, Bani Ba'alawi itu sudah terputus nasabnya. Tapi kalau dari jalur Wali Songo sampai ke atas, itu nasabnya alhamdulillah tersambung sampai baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Kalau oknum ya oknum, tapi kalau nasabnya Nabi, kalau nasabnya Wali Songo itu ya nggak terputus gitu. Yang terputus itu ya Bani Ba'alawi. Dasarnya apa? Ayo, dasarnya apa? Apanya? Dasar sama mengatakan Dzurriyyah Wali Songo itu nyambung. Dasarnya sampean apa? Coba, wis. Bukan kamu gini Ge. Kamu berarti kalau kamu tanya kayak gitu, berarti kamu sama saja kayak Bahar. Kamu menafikan Loh, nasabnya Wali Songo. Jangan kayak gitu, Ge. Kayak gitu, Pak. Saya percaya bahwasanya memang Dzurriyyatul Rasul, Wali Songo itu memang betul-betul Dzurriyyatul Rasul. Ya udah, Saya kamu percaya. kamu tanya dasarnya sama saya. Loh, sama tak tanya dasarnya sampean itu apa? Loh, kan tadi kamu bilang. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, Tadi dasarnya kamu bilang, sampean ya, mempercayai Wali Songo sebagai Dzurriyyatul Rasul. Malah saya Yang kedua, ngomong terus, saya dasarnya sih. sampean membatalkan aspek pahala itu apa? Coba dijawab 1 menit. Saya mau ngomong nerocos dari tadi. Dengerin dulu. Kamu sudah menyatakan ya nasabnya Wali Songo itu sohe. Dan di sini saya bilang tadi oknum. Memang ada oknum yang mengaku sebagai zuriatnya Wali Songo itu banyak. Saya katakan itu oknum. Tetapi begini, nasabnya Wali Songo itu bukan berarti nasabnya Wali Songo itu terputus. Enggak. Tetapi kalau dari Bani Ba'alawi itu memang terputus nasabnya. Dasarnya Bukan dari apa? Ayo, Habibnya aja. dasarnya apa? Dasarnya Oh. maksudnya begini. Dasarnya, Ayo, dasarnya apa? Bani Ba'alawi, Dasarnya Bani apa? Ba'alawi terputus itu dasarnya begini. Berdasarkan ilmiah, ya berdasarkan ilmiah. Apa, Nasibnya ayo? Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani yang mengatakan bahwasannya Ubaidillah itu bukan anak dari Ahmad Al-Muhajir. Seperti itu, dan diketahui juga itu Ba'alawi tes DNA-nya itu tidak seperti yang namanya Bani Hashim atau orang Arab. Sedangkan di sini Rasulullah itu orang Arab. Sudah diketahui bahwasannya orang Arab itu haplo DNA-nya itu J1. Maka di sini jikalau Ba'alawi itu memang orang Arab, wajib tes DNA. Wajib memiliki tes DNA J1. Nah, di sini sudah banyak terdata banyak sekali Habib yang sudah tes DNA itu haplo DNA-nya itu G. Nah, di sini dikatakan bahwasanya haplo G itu bukan berarti itu Bani Arab, bukan orang Arab, bukan dari kalangan Bani Hashim, tetapi itu dari kalangan Yahudi Ashkenazi. Kasih tepuk tangannya dulu. Ba'alawi asalnya dari mana? Ba'alawi itu tidak ada, itu ada Kiai Haji Nur Ihya itu mengatakan bahwasannya
Ba'alawi itu apa namanya tidak apa namanya tidak ya pokoknya tidak ada di sejarah nasab Yaman itu. Itu Ba'alawi tidak ada di sejarah nasab Yaman. Ah, Nur mengatakan Nabi Adam punya ibu. Uang dasarnya ya sampan kalau mengambil referensi. Ya. Oh, dari dulu Duriatur Rasul dari kalangan Wali Songo, dari kalangan Ba'alawi, Al Hasani, Al Husaini, aku rukun, Pak. Enggak kayak ente. Yo, pore. Gue mau kena kelas ente bubrah. Oke, samplingnya. Terima kasih Kang Wirik. Kalau memang rukun dari kalangan Al Husaini, kalau memang rukun wajib dong Robitoh Alawiyah itu mendatangkan yang namanya Naqobah Internasional ke Indonesia. Kalau memang itu rukun, kan seperti itu logikanya teman-teman. Di sini rukun dari mana? Begitu. Sedangkan Naqobah Internasional itu tidak mempercayai bahwasannya Ba'alawi itu zuriat Rasul. Gitu loh. Kalau memang itu mereka itu percaya, wajib dong mereka itu datang ke Indonesia, datangkan Naqobah Internasional ke Indonesia. Coba Robitoh Alawiyah mendatangkan Naqobah Internasional ke Indonesia. Kalau memang nasabnya Ba'alawi tersambung, kalau nasabnya Ba'alawi tersambung sampai baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya taslim. Yang terpenting begini, syarat dan juga ya pokoknya syarat yang Kiai Haji Imaduddin Utsman itu minta itu wajib dipenuhi. Jika itu terpenuhi dengan Ba'alawi, maka di sini saya sebagai orang Indonesia generasi muda penerus bangsa, saya taslim kepada Ba'alawi, gitu saja.